semuanya, selamat malam pemirsa. Saya Lulu Aulia Ramadhani hadir menemani Anda dalam program Learning Journal. Seperti biasa, kami akan menyajikan berbagai informasi terkini, akurat, dan terpercaya untuk Anda. Mulai dari materi yang kita dapatkan dalam perkuliahan di mata kuliah Public Speaking semester 6, semuanya akan kami rangkum dalam tayangan ini. Baik, pemirsa, berita utama yang akan saya sampaikan malam ini adalah tentang materi yang telah didapatkan dalam pertemuan minggu kedua perkuliahan di semester 6 ini, yaitu pengertian dari public speaking, kemudian beberapa alasan kenapa harus menguasai public speaking, lalu terdapat juga beberapa tips presentasi yang baik. Yang pertama, itu ada pengertian dari public speaking sendiri. Public speaking adalah proses berbicara kepada grup atau kelompok orang dalam suatu yang terstruktur. Public speaking merupakan bentuk komunikasi publik untuk menyampaikan informasi atau pesan dalam berbagai bentuk, seperti dalam bentuk lisan, tulisan, suara, gambar, dan simbol-simbol dengan tujuan tertentu. Proses terstruktur, terencana, halayak atau publik teridentifikasi sebagai upaya untuk memengaruhi dan menghibur halayak atau publik. Berita yang selanjutnya yaitu ada beberapa alasan kenapa harus menguasai public speaking. Yang pertama, banyak orang sukses berawal dari good speaker. Dan itu bisa kita jumpai sekarang bahwa orang-orang yang sukses mempunyai public speaking yang sangat bagus. Yang kedua yaitu tuntutan zaman dan teknologi. Lalu yang ketiga, tuntutan profesi. Dan yang terakhir ada karena persaingan. Itu dia beberapa alasan kenapa harus menguasai public speaking. Pemirsa, banyak sekali mitos yang bisa kita temui di Indonesia ini. Salah satunya adalah mitos kemampuan berbicara di depan umum itu muncul karena bakat. Namun faktanya, kemampuan berbicara di depan umum berkembang dengan latihan dan praktek. Jika begitu, apa sebenarnya yang menghalangi kita untuk berlatih dan praktek? Penyebab aslinya adalah rasa gugup. Nah, akibat dari rasa gugup itu, kita bisa timbul rasa takut. Dan solusi dari semua itu adalah yang pertama, sering latihan, dan yang kedua, sering berdoa. Kita harus sering latihan dan praktik untuk mengembangkan kemampuan public speaking kita atau berbicara di depan umum. Lalu, hal yang perlu kita ingat adalah kita harus mengetahui diri kita sendiri, kemudian kita harus mengetahui audiens kita atau penonton kita, dan yang terakhir kita harus mengetahui atau menguasai materi yang akan kita sampaikan agar kita bisa menghasilkan public speaking yang bagus nantinya. Nah, berita selanjutnya yaitu tentang tips presentasi yang baik. Apa aja sih tips presentasi yang baik? Pemirsa, yang pertama, kita harus persiapkan dan kuasai materi dengan baik. Bayangkan apa yang akan terjadi besok saat kita presentasi. Kemudian, pada saat presentasi, kita diharuskan untuk kontak mata dengan audiens agar audiens itu tertarik untuk memperhatikan kita. Kemudian, body language yang disesuaikan dengan materi atau perkataan kita. Kemudian, bahasa yang gampang dimengerti oleh audiens, dan intonasi penyampaian. Kemudian yang terakhir ada joke. Terkadang kita harus menyelipkan beberapa candaan dalam materi yang kita sampaikan agar audiens kita tidak merasa bosan. Selanjutnya, itu berinteraksi dengan audiens seperti tanya jawab atau yang lainnya. Kemudian membuat PowerPoint dengan benar dan menarik agar audiens atau pendengar penonton kita bisa memperhatikan materi yang sedang kita tanyakan, yang sedang kita sampaikan. Kemudian adakan tanya jawab, dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Kesimpulan ini, pemirsa, yaitu kesimpulan dari diskusi yang kita laksanakan ketika kita menyampaikan materi tadi. Baik pemirsa, berita mengenai tips presentasi yang menarik itu merupakan berita terakhir dan sekaligus menutup acara pada malam hari ini.
Saya Lulu Aulia Ramadhani pamit undur diri. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata dan perbuatan. Sampai bertemu di program Learning Journal selanjutnya setiap pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih.